Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, kami akan lanjutkan untuk mengulas permainan Timnas Indonesia yang berhasil menaklukkan Tiongkok 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni di menit 45 tadi, Saudara. Dan ini membuka asa bahwa Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan untuk mengulas permainan Timnas Indonesia kontra Tiongkok tadi, kami sudah tersambung bersama pengamat sepak bola, ada Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam Bung Ropan. Selamat malam Tata. Bung Ropan, kita tentu sangat senang sekali pada malam hari ini Timnas kita berhasil mengalahkan Tiongkok 1-0 tadi lewat Ole Romeni. Kalau Anda sendiri melihat permainan Timnas tadi kita bagaimana, Bung? Ya, tentunya kita harus bersyukur ya, sukacita apapun itu. Ya, itu walaupun lewat penalti, tapi perjuangan anak-anak sudah terbukti ya di depan publik. Kembali kita clean sheet, ya, tidak kebobolan setelah menang lawan Bahrain, dan kali ini juga kita tidak kebobolan. Dan Ole Romeni 3 pertandingan 3 gol, luar biasa perjuangan dari anak-anak. Dan Patrick Kluivert saya harus bisa memuji ya. Kenapa saya memujinya? Ini ada rasa percaya diri yang tinggi, memainkan sekaligus 4 pemain ada di Liga 1. Dan semua mereka bertanggung jawab, membuktikan bahwa mereka tidak kalah hebatnya dengan pemain-pemain abroad. Kita bisa lihat penampilan dari Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, Rizky Ridho, Egy, semua tampil oke. Bahkan Beckham Putra ketika dimasukin di babak kedua juga memperlihatkan performa terbaik. Jadi ini suatu modal yang sangat bagus buat kita. Dan apa yang dilakukan oleh PK atau Patrick Kluivert dengan menempatkan 3 bek kembali di belakang, Kapten Jai Itzes, ada Rizky Ridho dan Justin Hapner, ini bagus tentunya. Di depan kalau bermain dengan 4 gelandang, kita tahu bersama Yaakob ditarik agak ke belakang, bukan Kevin Dix. Itu catatan yang penting, Kevin Dix masuk tapi di babak kedua, tapi Yaakob, itulah keberanian dari PK yang saya bilang harus dipuji. Dengan Yaakob dimainkan lebih awal. Kalau di kiri kan memang ada Verdong, di tengah Tom Haye dan juga Pelupesi, di depan Egy, kemudian mendorong Kambuaya agak ke kiri, Egy di kanan untuk bisa mendukung Ole Romeni. Jadi pasangan yang sebenarnya ini di luar perkiraan. Karena tadi kita lihat Pilipani akan main Vano, tapi akhirnya Vano dimainkan di babak kedua. Kemudian Yaakob didorong ke depan, Kevin Dix ada di bek kanan, tapi perubahan itu tidak terjadi ya, apa yang diinginkan oleh kita semua. Tentunya bagi PK dia punya konsep lain, dibantu oleh para asisten Alex Pastur, Vandenberg dan Dani Lansan. Jadi ini satu kelengkapan yang sangat bagus, dan bagaimana rasa percaya diri yang diberikan kepada pemain, dan pemain menuntaskan dengan baik begitu. Baik, dan kita juga tadi melihat beberapa chemistry antara Ole Romeni dan juga Egy Maulana Fikri ya Bung, yang begitu ciamik sepanjang babak pertama. Anda melihatnya perpaduan keduanya ini bagaimana khusus dari 2 tokoh ini, Bung? Iya, kalau Ole kita tahu kan dia finisher ya, dia untuk bisa membuat gol, tugas dia ya di kotak penalti sebagai pemain nomor 9, walaupun dia sebenarnya pemain nomor 10 ya. Tapi Egy, dukungan Egy dan Kambuaya ini yang membuat hidup permainan. Egy oke, tidak jelek bermain, bagus, tapi kadang terlalu banyak menggocek bola atau membuang bola kesempatan yang dia lakukan. Bisa dia umpan ke teman atau ke Ole atau ke siapapun dari lini kedua, tetapi dia memaksakan diri. Tapi oke lah, secara keseluruhan saya nilai bahwa Egy bermain dengan baik dan dia membayar kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Demikian juga kan dengan Kambuaya, yang tadinya saya pikir dia akan bermain dari gelandang, tetapi dia digeser ke kiri, dan dari dia kan penalti terjadi ketika ada Wang Zhijiang yang bisa menggait kakinya sehingga terjadi penalti itu di menit 42 yang diselesaikan di menit 45 oleh Romeni. Dan ada menarik saya pikir di sini ya Tata ya, itu gol ini tadinya kan orang memperkirakan bahwa Jai Ises yang akan mengambil penalti itu, bukan Ole. Karena Ole ada jauh di belakang, tapi ketika semua selesai, ini seakan-akan dalam tanda kutip ada tipu-tipu sedikit yang dilakukan. Akhirnya Ole yang masuk, Jai mundur dan Ole yang masuk. Dan Ole dengan ketenangan, ini tidak gampang untuk mengeksekusi penalti. Kevin Dix diberikan kepercayaan lawan Australia, di menit-menit awal gagal mengeksekusi penalti, kena tiang. Tapi sekarang Ole Romeni menghadapi bola dengan sangat tenang, dan memang membunuh gawang sangat tinggi, dan dia mengecoh penjaga gawang Cina ya, Dailei, yang melompat ke arah yang berlawanan, dan dia bisa menembak ke sisi kiri penjaga gawang. Jadi ini ketenangan yang luar biasa yang ada, karena ini tekanan dari penonton kan, puluhan ribu yang melihat langsung
Jadi memang harus perlu orang yang tenang dan memang oleh pas untuk maju sebagai eksekutor, bukan Jai Ises. Walaupun saya pikir Jai Ises yang akan mengambil di awal, tapi ketika Oleh berdiri saya yakin ini pasti gol. Karena memang dia adalah orang yang spesialis untuk bisa mencetak gol. Ya, dan naluri dia memang begitu dan menjadi kenyataan bahwa dia menjadi pencetak gol dan man of the match pada pertandingan ini. Layaklah dia mendapat man of the match karena gol Simatawayang itu lahir dari kakinya. Begitu, Tata. Baik, Bung Ropan, tentu nanti kita akan membahas lagi terkait permainan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Namun sebentar dulu kita tahan, kita akan melihat untuk laporan lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno. Terpantau ramai saat pertandingan, saudara. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya. Bene, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di Gerbang Pemuda sana? Bagaimana situasinya? Baik, bisakah Anda ceritakan kepada kami situasi di sana? Ya, Tata, memang nampaknya mulai keluar ini ya supporter timnas yang tadi sudah menonton di dalam, begitu ya, ini mulai berangsur-angsur keluar. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sebenarnya situasi lalu lintas di Gerbang Pemuda sendiri, di pintu masuk 10 ini. Nah, kalau Anda lihat, Tata, memang ini beberapa fans dari timnas maupun tadi kami juga melihat beberapa fans dari tim nasional Tiongkok begitu ya, juga sudah mulai membubarkan diri. Artinya memang ini para masyarakat dan juga fans yang menonton tadi ini berangsur-angsur mulai keluar begitu ya. Kendaraan juga sudah mulai mengantri. Memang tidak hanya di pintu masuk 10 atau di Gerbang Pemuda sendiri, di tempat-tempat lain, di gerbang-gerbang lain seperti pintu 5 di samping FX Sudirman begitu, kemudian juga ada di pintu 6 di Jalan Jenderal Sudirman, ini dibuka atau rekayasa untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada saat ini setelah laga Timnas Indonesia versus Timnas Tiongkok. Nah, kalau bisa Anda lihat memang ini mobil-mobil sedang mengantri keluar, juga disusul juga ada kendaraan-kendaraan motor. Dan infonya memang tidak hanya di area Gelora Bung Karno saja disiapkan kantong parkir maksud kami, tapi juga di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga juga sempat difungsikan untuk menampung beberapa kendaraan yang ingin masuk begitu ya, namun dialihkan begitu ke gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga memang masyarakat ini perlu berjalan kaki untuk ke arah keluar begitu, untuk mengambil kendaraan-kendaraan yang diparkirkan di kantong-kantong parkir lainnya. Begitu, Tata. Baik. Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk mengurai kepadatan di sekitar GBK sana, Bene? Apakah Ya, Tata, saya kurang mendengar suara Anda. Bagaimana? Apakah ada rekayasa yang dilakukan untuk mengurai kepadatan di sekitar GBK, Beni? Ya, Tata, kalau dilihat dari situasi yang pada saat ini, memang beberapa petugas ini sudah ditempatkan di masing-masing posisi begitu ya. Kalau dari informasi yang kami peroleh, memang di sekitaran pintu gerbang ini ada petugas gabungan dari polisi lalu lintas, kemudian Satpol PP yang juga dikerahkan untuk mengamankan bubaran usai laga Timnas Indonesia dan juga Timnas Tiongkok begitu. Namun untuk rekayasa sendiri ini masih berlangsung secara situasional begitu, Tata, di mana ini dicoba untuk diurai dulu secara perlahan, mulai dari kendaraan mobil yang memang parkir di area utama Gelora Bung Karno, kemudian di motor-motor kendaraan roda 2 yang juga diparkirkan di dalam. Tapi tidak hanya itu, Tata, kami tadi juga lihat di luar area Gelora Bung Karno juga nampak beberapa kendaraan, terutama khususnya roda 2 yang memang terparkir di sekitaran area Gelora Bung Karno begitu. Dan ini yang harus diantisipasi, Tata, mengingat memang jalanan di sekitaran Gerbang Pemuda ini, tepatnya di seberang gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga merupakan salah satu jalan utama yang dilalui oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat
yang menonton timnas pada malam hari ini, tapi juga masyarakat pada biasanya begitu. Dan juga ini tim dari kepolisian masih terus mengurai karena memang beberapa pejalan kaki juga harus berusaha untuk berjalan keluar, ada yang memarkirkan kendaraannya di luar begitu. Dan infonya memang ini masih terus diurai oleh pihak kepolisian. Begitu, Tata. Baik Bene. Lalu bagaimana untuk kendaraan yang akan masuk ke wilayah GBK, apakah itu sudah ditutup, Bene? Ya, Tata, untuk kendaraan yang ingin mengarah masuk ke GBK sendiri, memang kalau di Gerbang Pemuda sendiri ini sudah ditutup. Namun infonya dari arah DPR begitu ya, menuju ke arah Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sedikit ditahan begitu supaya difokuskan kepada pengendara-pengendara yang ingin bergerak ke arah luar. Memang fokusnya sekarang lebih ke mengurai beberapa kendaraan atau masyarakat atau fans timnas Indonesia yang ingin beranjak pulang begitu ya, karena tadi setelah menonton timnas Indonesia menang 1-0 melawan timnas Tiongkok, dan ini harapannya memang bisa berangsur-angsur berjalan dengan lancar begitu, Tata. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya atas laporan Anda di Gelora Bung Karno, dan kita akan kembali untuk tersambung dengan Bung Ropan. Baik Bung Ropan, kita lanjut tadi untuk perbincangan kita tadi. Tadi kita membahas bagaimana Ole Romeni akhirnya terpilih menjadi eksekutor untuk penalti. Tadi Anda mengatakan bahwa Ole nampak sangat tenang ketika melakukan eksekusi penalti itu. Mengapa Ole yang dipilih, Bung? Iya, saya pikir memang itu orang yang tepat ya. Karena memang sulit untuk bisa dikatakan kalau bukan orang yang memang punya ketenangan dan naluri mencetak gol. Insting mencetak gol itu penting ya. Makanya tadi ketika Jai Isyas masuk agak tegang juga untuk memegang bola karena dia pemain belakang kan, dan Isyas juga tidak terbiasa dalam hal mengambil penalti. Lain halnya dengan Kevin Dix ya, atau bahkan mungkin Tom Haye, atau bisa mengambil dengan Joe Pelupesi, itu kan lain. Tapi ketika Ole, karena memang dia memang orang yang selalu bisa mencetak gol, orang yang punya naluri besar. Jadi ketika dia menghadapi, saya sudah yakin ketika dia berdiri dan ketika dia mundur 5 langkah ke belakang dan dia lari untuk bisa hanya menekan di 2 langkah itu untuk mengecoh penjaga gawang Dailey, kelihatan sekali memang. Seakan-akan dia akan menembak bola ke arah sisi kanan Dailey. Tapi dia dengan tenang mendorong bola di sisi kiri. Itu perlu orang yang punya ketenangan. Yang luar, kalau tidak tenang berbahaya, karena banyak penembak-penembak penalti hebat juga pernah gagal, termasuk Cristiano Ronaldo. Ya, Messi juga pernah gagal dalam hal penalti. Tapi dengan pemilihan Ole, saya pikir sudah dipikirkan dengan matang bahwa dia adalah orang yang sangat tepat dan dia melakukan dengan baik sebagai eksekutor. Kita lihat bagaimana dia mengambil penalti, sempat berhenti sedikit melihat arah penjaga gawang, seakan dia akan membelokkan bola ke kanan, tapi kemudian arah kiri untuk mengecoh Dailey. Kan tidak gampang melakukan hal demikian. Dia tidak gugup karena ini dibutuhkan seorang yang percaya diri, tenang, tembakannya tidak begitu keras, tetapi terarah untuk mengecoh gawang lawan. Begitu, Kata. Oke, baik. Dan selain Ole, yang juga kita lihat adalah penjaga gawang kita, Emil Audero Mulyadi. Ini tentu tidak lepas dari peran Emil yang menjaga gawang timnas, sehingga kita tidak kebobolan, begitu ya, Bung ya. Anda melihat Emil ini bagaimana? Karena ini kan perdana nih dia main nih, Bung. Iya, biasanya perdana memang ada rasa grogi, agak gugup memang kelihatannya. Emil penjaga gawang yang punya pengalaman, tapi ini kan debut dia. Pertama kali dia tampil di hadapan puluhan ribu penonton yang sangat fanatik, sangat militansi terhadap timnas. Itu memang perlu mental yang kuat, dan Emil melakukan memang tanggung jawab dengan sangat baik. Ada satu momen, saya pikir di babak kedua di menit 47, ketika dia meninju bola keluar dan kemudian bola jatuh di kaki pemain muda yang sangat berbahaya, Yudong ya, yang Yudong ini, dan menembak dengan keras kaki kanan, tapi Emil pada posisi yang tepat. Ketika dia mundur ke belakang, kalau dia agak jauh dengan bola, saya pikir ini akan gol. Tetapi dia berdiri pada posisi yang di arah tembakannya bagus dan dia masih bisa tahan. Bola dia tidak tips keluar, tapi dia masih bisa tahan dan kemudian dia berjibaku untuk bisa mengamankan itu. Itu sulit, ya. Perlu juga cara berpikir, ya, untuk bisa melihat arah bola yang tepat, tembakan yang sangat keras, ya, di sini. Dan saya pikir dia tampil tidak, ya, mengecewakan lah. Ya, kalau clean sheet kan oke, tidak bobol gawang dia.
Tapi apapun yang Emi lakukan dengan penampilan dia juga tidak terlepas dari lini belakang yang solid. Dengan dipimpin oleh Jai Ises, jangan melupakan Rizky Ridho dan juga Yasin Hapner, Calvin Verdong bermain yang sangat bagus, Yance Sayuri, Yakob Sayuri di sebelah kanan juga tampil baik di samping gelandang bertahan seperti Joe Pelupesi. Gitu. Tentu Emil Audero penampilan pertamanya yang tidak mengecewakan pada malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi Bung, kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Akan semangat berbagi. Rasakan panorama penuh aura spiritual yang memikat saat menapaki jejak mulia di tempat yang Allah sucikan dan jutaan jiwa rindukan. Ikuti kisah para hamba yang diberi kehormatan untuk melayani merawat tanah suci dengan penuh keikhlasan dan cinta. One Day in the Haram, Jumat dan Sabtu, 6 dan 7 Juni, pukul 3 dini hari di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Nyalakan semangat berbagi. Siap-siap tertinggal-tinggal oleh ulah mereka yang kreatif dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags. Jumat 6 Juni pukul 10 pagi. Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Juni pukul setengah 9 pagi. Di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Nyalakan semangat berbagi. Sholat Idul Adha di sana sudah selesai dan tengah mendengarkan khotbah. Dapatkan segala berita dan informasi seputar persiapan umat Islam Indonesia dalam merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Ikuti Kompas Pagi spesial Idul Adha Jumat 6 Juni pukul setengah 5 pagi live. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV. Teman berbagi berkah. Nyalakan semangat berbagi. Ikuti informasi terhangat, unik dan menarik di pagi hari raya Kurban. Dalam Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Jumat dan Sabtu 6 dan 7 Juni pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Nyalakan semangat berbagi. Di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Breaking News Kompas TV saya lanjutkan saudara, dan sekarang kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Suara Adzani di Stadion Gelora Bung Karno. Kita akan pantau langsung bagaimana update terkini suasana di sana. Suara, bisa ceritakan kepada kami bagaimana situasi saat ini di dalam Stadion Gelora Bung Karno? Ya Tata, memang tepatnya kami di ring road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini kami sambil memantau para supporter timnas Indonesia maupun timnas Tiongkok yang mulai keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, khususnya di stadion, khususnya maksud kami supporter timnas Indonesia yang keluar sambil menyanyikan yel-yel, sambil bersorak-sorai dengan kebanggaannya, dan kemudian juga memang kemudian berkumpul di luar untuk menyanyikan yel lagi. Kemudian bahkan tadi kami lihat ada yang sempat menyalakan flare walaupun di bagian luar, karena di bagian dalam ini tidak diperbolehkan. Dan di belakang kami ini masih banyak sekali, ramai sekali yang akan menuju keluar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sebelah kami ini sudah ada salah satu supporter yang dari tadi semangat sekali ya, terlihat semangat sekali. Mantap. Oke, boleh, namanya siapa Mas? Namanya Randy. Mas Randy dan Mas? Roni. Oke, boleh, gimana tadi permainan Indonesia dan Tiongkok? Apakah sudah puas dan sesuai dengan keinginan tadi sebelum bermain? Tadi awalnya sih prediksi yakin sih ya kita Indonesia bakal menang 2-0, tapi dengan hasil 1-0 ini semakin mantap. Semoga Indonesia bisa melaju ke round 4 nanti. Oke, kalau Masnya gimana? Tadi di awal agak kewalahan ya dengan permainan Cina yang temponya cepat gitu. Tapi Indonesia bisa mengatasi dengan baik dan kita bisa menang hari ini.
Oke, ini kan untuk memastikan Indonesia lanjut, ini kan ada pertandingan yang setelah ini banget. Nah, gimana nih kira-kira prediksinya dari pertandingan Bahrain bersama Arab? Prediksinya sih yang pasti kita yang dari supporter itu yang penting Indonesia itu fokus sama kemenangannya sendiri gitu. Yang penting kita fokus berbenah, fokus latihan terus, lanjut terus round berikutnya sehingga kita bisa masuk ke Piala Dunia seperti itu sih. Oke, kalau Masnya gimana Mas? Apakah tadi permainan itu sudah sesuai dengan dari permainan yang sebelumnya di Indonesia dengan lawan Australia, Arab dan yang lainnya gitu? Kalau tadi sih kita ada banyak otak-atik pemain ya dari skuad. Tapi hari ini kita bermain bagus dan sukses buat Indonesia. Tadi kan banyak sekali otak-atik permainan ya dari otak-atik pemain dari pelatih Kluivert gitu. Dan apakah ini awalnya diragukan gitu Mas dari permainan yang 23 pemain yang dipanggil akhirnya untuk bermain gitu? Iya, awalnya sih bermain lebih hati-hati sih ya Indonesia kalau dilihat menit-menit awal itu, tapi ada peluang sehingga Indonesia bisa memanfaatkan peluang dengan baik sih, seperti itu, dan pertahanannya juga baik, dan pemain timnas yang baru dipanggil juga bisa adaptasi cepat dan luar biasa sih, seperti Beckham Putra, contohnya seperti itu kan masuk tadi, tuh Stefano Lillipali juga, dan luar biasa timnas Garuda, mantap. Oke, berarti hari ini jagoannya siapa? Hari ini pemainnya, kalau saya sih Ole Romeni, iya. Sama Mas. Oleh juga. Oke, di lain sisi kan ini ada Tiongkok yang sebenarnya mainnya juga bagus gitu, juga taktiknya luar biasa, menguasai permainan. Boleh dong Mas di-review gimana tadi permainannya? Sebenarnya Tiongkok tuh mainnya bagus, tapi karena kita lebih kompak gitu, jadi kita bisa mengatasi Tiongkok gitu. Jadi terus tadi kipernya juga bagus tuh kan, debut pertama si Emil tuh. Jadi ya keren lah Indonesia hari ini. Puas, gak sia-sia kita. Dari Medan kita Mbak. Oh, dari Medan. Dari Medan lo langsung ini. Langsung ke sini. Langsung sampai sini demi mendukung timnas Indonesia. Oke, kemudian kan setelah ini Indonesia bakal melawan Jepang. Itu suatu hal yang sangat berat untuk Indonesia, kita akuin ya itu. Nah, itu gimana nih Mas? Apa yang harus dipersiapkan oleh pemain, pelatih, kemudian keseluruhan? Kalau dari saya sih ya, apalagi tadi hasil Australia lawan Jepang ya. Itu 1-0 menang Australia ya. Berarti kita harus waspada ya sama permainan Jepang berikutnya. Yang penting tetap kompak, bermain aman aja dulu. Yang penting solid dan ya itulah menurut apa kata pelatih, dan percaya satu sama lain sih, menurut saya sih seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Oke, siap. Itu dia saudara, memang dari beberapa supporter timnas Indonesia memang sesuai prediksi mengatakan bahwa Indonesia akan menang dan memang perlu ada latihan lagi yang jauh lebih keras, kemudian sesuai apa kata pelatih, begitu menuruti kata pelatih yang tadi dikatakan oleh salah satu supporter ini, agar nantinya di saat Indonesia pertandingan bersama Jepang ini akan bisa menguasai bola kembali dan bisa jauh lebih unggul. Tata. Baik, tentu masih sangat terasa ya euforia kemenangan kita Indonesia melawan Tiongkok pada malam hari ini. Terima kasih Suara Azani telah melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, Australia berhasil menundukkan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, sekaligus mengubur mimpi Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Australia tampil tertekan di babak pertama kala menjamu Jepang di Stadion Perth di menit 44. Jepang mendapat peluang melalui di posisi 2 klasemen Grup C, unggul 6 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Harapan Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia pun tertutup dan harus kembali berjuang lewat putaran keempat apabila mampu finish di posisi 3 atau 4 Grup C. Dan saudara, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C zona Asia. Gol sematawayang oleh Romeni memastikan skuad asuhan Patrick Kluivert merebut 3 poin. Timnas bermain menyerang sejak menit awal, saudara. Ricky Kambuaya dan Ole Romeni menciptakan peluang, namun tendangannya masih belum mencapai target.
Indonesia akhirnya memecah kebuntuan melalui titik putih pada menit ke-45 setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. Oleh Romedi yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya. Di babak kedua, saudara, timnas beberapa kali membuat peluang, namun tidak ada gol yang tercipta. Hingga peluit akhirnya dibunyikan, timnas Indonesia unggul 1-0 atas Tiongkok. Kemenangan timnas Indonesia atas Tiongkok, saudara, membuat skuad asuhan Patrick Kluivert itu ke posisi ketiga klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C zona Asia. Indonesia memperoleh 12 poin. Jika bertahan hingga kualifikasi putaran ketiga berakhir, maka Indonesia akan menjaga harapannya ke Piala Dunia karena berhak mengikuti ronde keempat. Timnas Indonesia tinggal menyisakan satu laga lagi, saudara, yakni melawan Jepang pada 10 Juni 2026 mendatang. Dan saudara, kita akan kembali bergabung bersama Bung Ropan untuk membahas bagaimana permainan timnas pada malam hari ini dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia berhasil menaklukkan Tiongkok 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni di menit 45. Bung Ropan, kita sudah tersambung kembali. Oke, Tata. Oke, Bung Ropan, tadi kita bahas tentang Emil Audero, kemudian kita bahas juga tentang Ole Romeni. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana nanti selanjutnya Indonesia akan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni nanti. Itu bagaimana Anda melihat peluang timnas kita untuk laga selanjutnya, Bung? Sayang tadi ya pertandingan antara Jepang dan Australia harus bisa menang. Kita berharap bahwa kalau tidak draw, Jepang yang menang. Karena sejak pertandingan pertama Jepang tuh terus menguasai permainan dalam ball position. Tetapi memang sangat sial bahwa ada gol dari Aziz Behich di menit 90 di masa-masa akhir yang membuat pertandingan itu harus dimenangkan oleh Australia sehingga peluang Indonesia itu tertutup. Kalau mereka imbang saja melawan Jepang kan masih ampahir antara Australia dan Arab Saudi, itu yang kita akan lihat. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa, kita harus bisa lewat jalur putaran keempat, kita harus bisa menerima ini ya dengan saya pikir tetap dengan sukacita, dengan syukur bahwa kita di posisi ketiga, tinggal melawan Jepang dan kita menunggu pertandingan antara Bahrain bersama dengan Arab Saudi. Kalau imbang antara Bahrain dan Arab Saudi, kita sudah pasti mendapatkan tempat untuk di putaran selanjutnya. Ya kalau tidak posisi ketiga, posisi keempat karena sulit untuk bisa mengejar poin kita. Ya Jepang aja bermain lawan Australia berat. Itu bermain di Australia loh. Mereka bermain dengan tidak semua pemain-pemain terbaik. Mitoma tidak ada, Endo itu ada cadangan, banyak lah. Itu ada bahkan 10-11 pemain mereka itu tidak bermain, yang bermain di Jakarta tuh. Materi seperti ini memang kelihatan berat. Tapi dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Dan kalau kita tidak kalah saja, kita dapat poin misalnya imbang melawan Jepang, itu udah bagus buat kita. Ya dengan 13 poin. Seandainya juga Bahrain menang melawan Arab Saudi, kita dapat 1 poin melawan Jepang sudah aman. Kita pasti aman. Kalau menang itu lebih hebat tentunya buat kita. Makanya saya bilang terlalu berat memang untuk bisa mengalahkan mereka, Jepang ketika bermain di Jepang, walaupun sepak bola itu kan selalu kadang ada hal-hal yang bisa, ada faktor keberuntungan yang akan terjadi di sana. Namun apapun itu, kita berharap yang terbaik buat pemain-pemain. Kemenangan atas Cina di GBK ini akan memotivasi pemain, ya dengan kepala tegak mereka akan lebih enjoy menuju ke Osaka untuk bermain di Stadion Suita menghadapi Jepang. Kalau Jepang bermain misalnya yang lapis kedua atau banyak pemain-pemain dari liga mereka sendiri, ya saya pikir bukan tidak mungkin, ya kita bisa mendapatkan poin. Yang saya bilang tadi, itu poin 1 udah luar biasa, apalagi kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan Jepang. Kita melawan tim peringkat 15 dunia, tidak gampang untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi dengan peringkat kita sekarang, setelah menang melawan Cina mungkin kita bisa naik, bergeser dari 123, 122 bisa ke 117. Ya, jadi itu peringkat kita yang kita bisa dapat, ada 15 poin lebih ya kita bisa ambil dari kemenangan melawan Cina. Jadi begitu, Tata, kalau bicara dengan Jepang, memang secara kelas mereka ada di atas, tetapi kita tetap harus bisa menikmati apa yang kita dapatkan malam tadi melawan Cina, untuk kita menuju ke Osaka dengan tenang, dengan lebih percaya diri lagi. Lain halnya kan kalau kita imbang atau kita kalah tadi,
ada rasa shock buat pemain-pemain. Nah, tapi ini mental kita naik untuk menghadapi tim yang kuat. Semoga kita bisa mendapatkan hasil positif. Itu harapan kita semua, gitu. Baik, dan Bung Ropan, kita akan dengarkan statement dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pasca kemenangan Indonesia melawan Tiongkok tadi. Very happy with the result, of course. In the press conference previous to the game, we discussed a few things, and I think that the training camp in Bali, you saw also that the way that we played was that also that we trained. So the things that we wanted to see came up as well in the game. Much respect for the China team. They made a very difficult match. But I'm very proud of my team. Very proud of the performance that we showed. Although we didn't really dominated the game. The result is the most important thing, and if you can play with perfect style of play, that's convenient. But most of all, the most important thing is the result, and we're happy with the result. And on this, we're going to build even more solid group. The confidence, that's really important. And again, thank you for the fans for showing their love for the team. And I hope that we can build on further on this road. Itu dia tadi saudara pernyataan dari Patrick Kluivert yang menyatakan bahwa dia bangga dan juga bahagia atas permainan timnas pada malam hari ini. Begitu ya, karena kemenangan kita atas Tiongkok 1-0 lewat gol dari Ole Romini tadi. Baik Bung Ropan, kita kembali lagi. Tentu nanti kita akan menghadapi Jepang 10 Juni seperti yang Anda katakan tadi, kalau misalnya Jepang bukanlah lawan yang mudah gitu bagi kita. Kalau Anda lihat sendiri apakah peluang kita nanti bagaimana? Apakah kita bisa 1-0 juga mungkin Bung, atau mungkin bahkan bisa 2-0 atau bagaimana? Dan menurut Anda prediksi strategi yang akan nanti dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert seperti apa? Kalau kita bicara realistis saja, memang kita itu sulit ya. Kalau saya udah bilang tadi kan secara peringkat itu sangat jauh. Mereka dengan 15 tim terbaik di Asia adalah Jepang. Ya, tapi kan sepak bola bisa saja terjadi. Namun kalau bisa melihat dengan kekuatan mereka, kualitas permainan mereka, memang mereka masih di atas kita. Dan itu kan membuktikan ketika main di Jakarta, mereka lah satu-satunya tim yang mampu mengalahkan kita dengan 4 gol tanpa balas. Selain itu kan sulit menang melawan Indonesia. Australia 0-0 dengan kita, Arab kita menang 2-0, Bahrain 1-0, dan tadi melawan Cina 1-0. Semua tidak bisa mencetak gol kecuali Jepang. Jadi menggambarkan di sini kualitas pemain Jepang memang sangat baik. Itu kalau bicara realistis. Yang paling bagus buat kita adalah bermain imbang dengan mereka. Itu sudah harus kita syukuri kan. Karena kita tidak bisa lagi mengejar untuk posisi kedua. Lolos langsung udah nggak bisa. Itu hanya diperebutkan oleh Australia dan Arab ya. Kalau Jepang udah lolos. Kita hanya bisa mengamankan posisi 3 atau posisi keempat untuk bisa melihat di putaran keempat. Lawan itu ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Irak, dan ada Oman. Itu calon 4 lawan kita nantinya di fase berikut di putaran keempat. Jadi ya kita enjoy aja, enjoy the game menghadapi Jepang. Jadi percaya diri, oke, ya optimis, ya jangan terlalu terbeban melawan Jepang. Kalau kita bisa menikmati permainan dengan sangat baik, ya itu. Karena modal itu datang dari pertandingan tadi melawan Cina. Modal semangat itu dibangun dengan ketika kita mendapatkan kepercayaan diri besar di sini untuk menuju ke Jepang dengan hasil 3 poin ini. Lain halnya kan kalau kita kalah, ini akan sulit bagi pemain bermain di sana, akan seperti loyo mereka bermain di sana. Sekarang ada semangat yang luar biasa dan tentunya mereka tidak ingin kalah, ingin membuktikan bahwa kita tuh bisa paling tidak menahan Jepang gitu. Kalau menang itu luar biasa. Karena pasti kan Jepang lebih diunggulkan, dan saya bilang tadi, dari semua aspek itu pasti Jepang. Makanya kalau kita bermain di sana dengan menikmati permainan saja, tentunya Kluivert tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan para asistennya, ya Lansat, ada Pastor dan Vandenberg, memainkan starting 11 terbaik. Ya ini kan persiapan kita bagus, panjang. Ini yang modal kuat, chemistry itu kita dapat sejak kita TC di Bali sampai saat ini bermain melawan Cina sebelum kita ke Jepang. Jadi kita berdoa saja, berharap yang terbaik buat tim kita, yaitu kita tidak kalah. Makanya saya bilang 1 poin itu sudah harus kita syukuri kalau melawan Jepang. Itu Tata. Oke, terakhir Bung, apa catatan penting untuk next match kita ini, dan apakah kita sebenarnya mempunyai peluang besar ini di putaran keempat nanti, Bung? Nah, lebih enak kita bicara putaran keempat, ya.
di sini dengan berharap tentunya pertandingan antara Arab dan Qatar itu Arab dan Bahrain itu dimenangkan oleh Arab atau imbang lah biar kita itu langsung lolos. Putaran keempat ini yang sangat menarik memang. Kita masih punya kans karena ada 2 tiket di sana. Kalau di putaran ketiga ini kan 6 tiket langsung lolos ke Amerika 2026 ya. Kemudian nantinya ada 2 tiket diambil di putaran keempat. Jadi dari 6 tim peringkat 3 dan 4 di grup A, B, C itu akan memperebutkan 2 jatah. Juara grup masing-masing dan terbagi dari 2 grup ini itu akan langsung lolos. Sementara Arab akan bertarung untuk playoff. Jadi menarik di sini, makanya di FIFA Matchday bulan September, Ketua Umum Pak Erik sudah mengatakan bahwa akan bertanding secara uji coba ini dengan tim-tim dari Asia Barat atau Timur Tengah sana. Ya, di antaranya Lebanon dan Kuwait. Itu pemilihan yang sangat bagus. Karena tipikal lawan-lawan kita itu seperti Kuwait, seperti Lebanon. Kita akan menghadapi Oman, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab. Nah, hampir tipikalnya sama. Jadi kita cari lawan seperti mereka. Dan itu tepat untuk di bulan September sebelum kita bertanding di bulan Oktober. Karena playoff itu nantinya untuk di fase berikut itu di bulan Oktober. Jadi masih punya waktu di antara September itu ketika kita FIFA Matchday menghadapi Lebanon dan Kuwait sebelum melompat ke bulan Oktober. Jadi catatan yang perlu saya lihat di sini adalah Patrick Kluivert sudah mendapatkan kemisi yang bagus dengan TC yang panjang ini sangat bermanfaat untuk 2 pertandingan melawan Cina dan melawan Jepang. Ketika Cina kita mendapatkan 3 poin, semoga melawan Jepang juga paling tidak yang saya bilang tadi itu 1 poin aja sudah syukur buat kita. Dan pemain-pemain ya bermain dengan tenang aja, menikmati permainan, tetapi selalu bisa memanfaatkan setiap peluang yang terbuka depan gawang untuk bisa menjadikan gol. Jangan buang-buang peluang. Ya seperti lawan Cina juga ada beberapa kesempatan yang terbuang tadi. Kita harus lebih tenang bermain ya, dan semoga kita bisa berhasil mendulang hasil positif lah di Osaka. Begitu. Baik, bermain tenang dan memanfaatkan setiap peluang. Tentunya kita selalu berdoa yang terbaik untuk timnas kita ke depannya. Terima kasih Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola telah berdiskusi dengan kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bung. Dan saudara, Breaking News Kompas TV saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Akan semangat berbagi. Rasakan panorama penuh aura spiritual yang memikat saat menapaki jejak mulia di tempat yang Allah sucikan dan jutaan jiwa rindukan. Ikuti kisah para hamba yang diberi kehormatan untuk melayani merawat tanah suci dengan penuh keikhlasan dan cinta. One Day in the Haram, Jumat dan Sabtu, 6 dan 7 Juni, pukul 3 dini hari di Kompas TV. Teman berbagi berkah.